Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United melaju ke partai puncak Piala FA usai mengalahkan Brighton and Hove Albion pada laga semifinal di Stadion Wembley. MU menang via adu penalti setelah bermain imbang 0-0 selama waktu normal dan babak tambahan. Hasil ini membawa mereka ke final untuk menantang Manchester City. Kiper Manchester United David De Gea yakin timnya bisa menang atas rival sekota Manchester City pada final Piala FA. Final akan berlangsung pada tanggal 3 Juni 2023 di Stadion Wembley, London. Kiper Manchester United David De Gea yakin timnya bisa mengunci gelar kedua mereka musim ini setelah Piala Liga Inggris. Masih ada jalan panjang untuk mencapai final. Ini akan menjadi pertandingan besar melawan salah satu tim terbaik di Eropa, di dunia, kata De Gea. Kami sudah menunjukkan ketika bermain melawan mereka di kandang bahwa kami bisa mengalahkan mereka. Ada waktu yang lama sampai final. Kami harus finish di 4 besar terlebih dahulu, kemudian pergi dan memberikan segalanya di final, ucap David De Gea. Manchester United melaju ke final Piala FA usai menyingkirkan Brighton and Hove Albion. Erik ten Hag memberikan pujian kepada 3 pemainnya yang tampil oke. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengapresiasi pencapaian timnya di semifinal Piala FA. Dia terutama menyoroti penampilan gemilang 3 pemainnya yaitu David De Gea, Jadon Sancho, dan Marcus Rashford. David De Gea memainkan permainan yang hebat, memberi dan menguasai bola. Dia melakukan beberapa penyelamatan hebat. Dia sering melakukannya musim ini. Penyelamatan yang hebat, kata ten Hag. Kami memiliki clean sheet terbanyak di Liga Inggris. Hari ini clean sheet juga. Kami sangat gigih. Kami berjuang untuk itu. Kami terorganisir. Dia menambahkan. Untuk Marcus Rashford dan Jadon Sancho mengenai adu penalti. Kami tahu kegagalan penalti di Piala Eropa tahun 2020. Tapi kami juga tahu mereka nyaman dengan adu penalti. Mereka mengatasinya. Itu sudah lama sekali, tetapi mereka begitu tenang dalam latihan adu penalti. Saya tahu ini adalah kesempatan yang berbeda, tetapi saya pikir sangat bagus mereka memiliki pengalaman ini sekarang, dan saya pikir itu akan membantu mereka untuk masa depan. Saya tidak ragu, sebelumnya tidak pernah ada keraguan karena mereka adalah pengambil penalti yang sangat bagus. Demikian kata ten Hag. Bek Manchester United Rafael Varane mengalami cedera pergelangan kaki. Menurut laporan The Mirror, tes awal menunjukkan pria Prancis itu akan absen 6 minggu. Rafael Varane telah menderita sakit di pergelangan kakinya selama beberapa waktu, tapi masalah itu muncul di leg pertama perempat final Liga Eropa melawan Sevilla sebelum dia terpaksa keluar. Sekarang pembekakan akhirnya mulai mereda, tetapi petugas medis MU percaya dia harus beristirahat panjang. Itu bisa berarti akhir musim Rafael Varane dan akan menjadi pukulan bagi Manchester United yang telah kehilangan Lisandro Martinez musim ini karena cedera mata tersal. Rafael Varane tampil cukup baik selama musim pertamanya di Old Trafford, tetapi cedera membuat penampilannya menurun musim lalu. Namun Erik ten Hag memberikan rekan hebat untuknya di jantung pertahanan, yakni Lisandro Martinez. Varane terlihat begitu kompak bersama Lisandro Martinez di lini belakang MU. Kemampuan terbaiknya ini yang membuat kapten MU Harry Maguire tersingkir dari skuad utama. Dengan memasang Varane dan Lisandro Martinez, MU bakal memiliki fondasi tim yang solid. Manchester United lolos ke final Piala FA dengan susah payah, tapi secara keseluruhan performa setan merah bikin sang manajer Erik ten Hag senang. Kemenangan melawan Brighton begitu disyukuri oleh Erik ten Hag karena dapat mengangkat moral para pemain yang lagi down. Maklum, MU baru saja tersingkir dari Liga Eropa usai disikat 0-3 oleh Sevilla di leg kedua perempat final tengah pekan kemarin.
Kekalahan itu juga mengubur impian MU meraih treble winners mini. Meskipun harus bersusah payah mengalahkan Brighton lewat adu penalti, Erik ten Hag senang melihat performa MU yang sudah kembali. Saya seperti tidak mengenal tim hari Kamis kemarin, tapi hari ini kami kembali dengan kepermainan seperti biasanya. Saya lihat tekad dan daya juang pemain. Kami terus bergerak dan berupaya memenangi setiap duel. Kami punya banyak peluang, ujar ten Hag. Saya rasa Lindelof dan Luke Shaw bermain luar biasa. Mereka bekerja sama dengan baik dengan Casemiro. Casemiro menunjukkan kelakuan unik dalam momen menegangkan adu penalti duel Manchester United lawan Brighton and Hove Albion pada semifinal Piala FA. Manchester United berhasil lolos ke final Piala FA setelah menyingkirkan Brighton and Hove Albion lewat drama adu penalti. Dalam momen menegangkan tersebut, tingkah Casemiro jadi sorotan. Pada drama adu penalti, Casemiro terlihat lepas dari barisan pemain MU yang saling berangkulan. Casemiro langsung mengangkat tangan seolah meminta dukungan penonton. Namun hal tersebut, Casemiro justru bertingkah seperti kiper yang sedang mengawal gawang. Casemiro langsung melambaikan tangan dan bergerak ke sana kemari seperti seorang yang sedang berjoget. Sejumlah netizen meyakini bahwa Casemiro berharap David De Gea bergerak ke sana kemari saat adu penalti sehingga bisa merusak konsentrasi lawan. Casemiro pun memilih berdiri membelakangi gawang saat eksekusi penalti dilakukan. Selain berjoget-joget, Casemiro jadi eksekutor pertama MU. Casemiro bisa menunaikan tugasnya dengan baik dengan mengecoh kiper Brighton Robert Sanchez. Setelah sukses melaksanakan tugasnya, Casemiro juga berusaha memberikan semangat kepada David De Gea. Casemiro melakukan tos dengan De Gea, lalu menepuk kepala De Gea dengan memberikan semangat. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku sangat bahagia melihat timnya mengalahkan Brighton dini hari tadi. Ia menyebut bahwa timnya sangat layak untuk memenangkan laga tersebut. Erik ten Hag mengaku tidak masalah melihat timnya hanya bisa memenangkan laga ini melalui babak adu penalti. Ia merasa anak asuhnya tampil dengan baik di laga ini. Saya rasa ini pertandingan yang sangat bagus untuk para fans kami. Kami akan mendapatkan final yang bagus nanti, sambung ten Hag. Pada akhirnya kami juga bermain dengan baik di babak adu penalti. Namun saya senang dengan performa tim kami hari ini. Pada kesempatan ini, Erik ten Hag tidak lupa memberikan pujiannya untuk Brighton. Ia menilai Brighton benar-benar jadi lawan yang membuat timnya sengsara di laga ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku cukup optimistis dengan kans timnya memenangi Piala FA 2022-2023. Ia menilai MU lebih dari sanggup untuk mengalahkan Manchester City di partai final nanti. Erik ten Hag sendiri optimistis timnya bisa mengalahkan Manchester City dan menjadi juara. Kemenangan yang dimaksudkan Erik ten Hag adalah kala MU mengalahkan Man City di Premier League dengan skor 2-1 di awal tahun kemarin. Erik ten Hag menyebut bahwa jika timnya ingin meraih kemenangan seperti itu lagi, maka mereka benar-benar harus tampil sempurna. Lebih lanjut, Erik ten Hag menyebut bahwa ia belum mau terlalu memikirkan final Piala FA musim ini. Ia menyebut saat ini fokus timnya adalah memenangkan sisa pertandingan Liga Inggris dan mengamankan tiket ke Liga Champions. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan kredit khusus kepada David De Gea. Sang manajer menilai tanpa kehadiran sang kiper, Setan Merah tidak akan lolos ke final Piala FA 2022-2023. Pada kesempatan ini, Erik ten Hag mengaku terkesan dengan mentalitas yang dimiliki David De Gea. Ia menilai tidak mudah bagi seorang pemain untuk bangkit dengan cepat dari kesalahan yang ia perbuat. Sehingga ia menilai David De Gea memiliki mental baja. Pertama-tama, dia adalah kiper kelas dunia. Di hari Kamis kemarin, dia bermain buruk. Dan itu sangat menyakitkan untuk dilihat. Itu adalah salah satu dari hari yang terburuk yang pernah saya lihat dari dirinya, sambung Erik ten Hag. Lebih lanjut, Erik ten Hag menyebut bahwa tidak adil menyalahkan De Gea semata atas kekalahan memilukan MU di Sevilla. Ia menilai rekan-rekan De Gea juga turut bertanggung jawab atas hasil buruk yang mereka terima itu.